Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tirta Majalesa. Gue juga peserta pelajaran pertama. Ingin menjelaskan mengenai artikel konsensual dalam karya ilmiah. Ada definisi, karakter, bentuk, dan peranannya. Yang pertama, kita bahas artikel ilmiah terlebih dahulu. Artikel ilmiah ini adalah salah satu organisasi yang unik akademik sekaligus alat untuk menyambungkan ilmu pengetahuan. Nah, ada dua jenis artikel ilmiah. Yang pertama itu ada artikel penelitian atau artikel. Kalau misalnya artikel penelitian ini adalah artikel yang menggunakan data lapangan. Jadi dia itu untuk membuat ini harus pergi ke lapangan langsung. Sedangkan artikel konseptual ini adalah artikel non penelitian, di mana isinya ini adalah memperbarui teori lama ke teori baru. Nah, ada penelitian artikel konseptual. Artikel konseptual ini bentuknya itu karya ilmiah yang berbasis gagasan, ide, dan teori dan tidak menggunakan data dari lapangan. Fokusnya ini kepada penalaran teoritis, pemetaan konsep, dan kerangka berpikiran baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa artikel konseptual ini adalah karya ilmiah yang tidak meneliti langsung di lapangan, melainkan menyusun gagasan dan ide berdasarkan literatur. Jadi penulis ini lebih banyak menganalisis, mengkritisi, dan mengembangkan teori yang sudah ada, lalu menyusunnya menjadi kerangka konseptual baru. Nah, di artikel konseptual ini juga sangat penting karena akan menjadi arah untuk penelitian selanjutnya. Nah, ciri-cirinya ini, artikel konseptual ini pasti sumber utamanya itu adalah kajian pustaka atau literatur. Yang kedua ini ada selalu menyajikan ide dan menyebutkan gagasan atau teori baru. Yang ketiga adalah penelitiannya harus argumentatif, kritis, dan sistematis. Tujuannya sendiri itu untuk memberikan kontribusi bagi pengetahuan teori dan saya wacanakan ini. Karena di era globalisasi sendiri, tolak ukur produktivitas di akademik itu dihitung dari berapa banyak dia mempublikasikan artikel. Jadi artikel konseptual ini menjadi peranan penting di suatu akademik. Nah, struktur artikel sendiri ini ada abstrak dan adaptasi, ada pendahuluan, kajian teori, pembahasan, kesimpulan, dan data pustaka. Nah, terus apa sih perbedaan artikel konseptual sama artikel penelitian? Kita bisa membandingkan ya di sini dari datanya sendiri ini sudah pasti kalau artikel penelitian ini ada suatu fakta atau data lapangannya. Kalau artikel konseptual ini hanya berbentuk teori atau literatur. Tujuannya juga berbeda. Kalau artikel penelitian ini artikel penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hipotesis. Sedangkan kalau misalnya artikel konseptual ini untuk menimbang teori baru atau memperbarui teori. Metode juga berbeda. Kalau misalnya artikel konseptual ini adalah jumlah dan artikel penelitian ada kualitatif dan kuantitatif. Terus dari hasilnya juga pasti berbeda. Kalau misalnya artikel konseptual ini adalah hasil ini konsep baru, dan artikel penelitian ini pasti hasilnya konkret kalau ada data sendiri. Di sini saya juga ada contoh artikel konseptual. Di sini ada abstrak dan ada kata kuncinya, ada pendahuluan, terus ini ada langsung untuk pembahasan,
Sekian dari saya, apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya, saya Ilmi Andiani dengan 2308092. Untuk tantangannya sendiri itu apa sih yang dihadapi penulis ketika menyusun artikel konseptual yang berbasis kajian pustaka? Enggak. Saya izin menjawab pertanyaan dari teman ini. Pertanyaan itu tantangan yang dihadapi penulis ketika menyusun artikel konseptual yang berbasis kajian pustaka. Yang pertama ini tantangannya ada yang susahnya sulit menemukan artikel dengan referensi artikel yang relevan dan mutakhir, karena penulis itu harus menemukan sumber yang mendukung ide atau gagasannya. Jadi penelitinya itu harus menemukan artikel yang terbaru gitu. Terus menjaga orisinal gagasannya, karena si artikelnya ini hanya menggunakan literatur dan tidak ada data lapangan. Jadi si penulisnya ini harus memastikan kalau misalnya ide dan gagasan yang dia tulis itu bukan sekedar tulisan, tetapi harus ada hasil analisis dan sintetis pribadi dia. Yang terakhir ini harus memiliki kemampuan yang kritis dan analitis. Terus dia ini harus punya kemampuan yang tinggi gitu, untuk menafsirkan si teorinya, mengkritisi dan mengembangkan konsep yang baru. Yang terakhir ini si penulisnya ini harus mempunyai format bahasa istilah dan citasi serta etika penulisan yang baik. Mungkin sekian dari saya. Apakah yang ini sudah cukup? Ya, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya